lupa ya di-subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Yang harus dilakukan Gisel semestinya adalah bikin LP bahwa handphone atau gadgetnya hilang. Ada nggak laporan polisinya? Kalau itu hilang dan ada laporan polisinya, berarti penyebarnya bukan Gisel, penyebarnya bukan public figure, penyebarnya bukan orang tersebut, tapi orang lain yang mungkin ikut menyebarkan. Mungkin karena apa? Hilang, tapi bukti hilangnya mestinya ada laporan polisinya mestinya. Grafi, dan di pasal 29 jelas ancaman hukumannya adalah 6 bulan sampai 12 tahun kalau misalnya Gisel atau public figure tersebut ditahan. Ada kemungkinan pasal yang dikenakan itu bisa pasal 27 dan pasal 29. Karena apa? Kalau hanya pasal 29 tidak boleh ditahan. Yang boleh ditahan adalah pasal 27 ayat 1 karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Tapi kalau pasal 29 saja itu ancaman hukumnya 6 bulan. Diserahkan semuanya ke yang tertulisnya adalah anak-anaknya, anak-anak dari perkawinan sebelumnya, berarti suami yang sekarang tidak dapat apa-apa. Sepanjang tidak ada dalam tertulisnya, berarti tidak ada hak untuk meminta harta tersebut. Berarti tidak ada hak untuk meminta harta tersebut. Benar, sangat benar. Namanya penerima wasiat berarti harus mengamankan isi yang terkandung di dalam wasiat tersebut. Apakah isinya mengenai harta atau perintah. Jadi berhak gitu loh penerima wasiat itu untuk menerima dan mengamankan sesuai isi dari wasiat tadi. Katakanlah istrinya yang meninggal, itu harus dilihat lagi ada harta bawaan nggak. Sederhana melihatnya. Menikahnya kapan? Harta itu cuma dibagi dua. Waris berdasarkan kesepakatan atau berdasarkan undang-undang. Kalau berdasarkan kesepakatan berarti ada tertulis. Kalau memang wasiatnya diserahkan semuanya ke yang tertulisnya adalah anak-anaknya, anak-anak dari perkawinan sebelumnya, berarti suami yang sekarang tidak dapat apa-apa. Sepanjang tidak ada dalam tertulisnya, berarti tidak ada hak untuk meminta harta tersebut. Berarti tidak ada hak untuk meminta harta tersebut. Pada saat seseorang menyebarkan dari pertama, itu kan bisa dilacak sebenarnya. Emailnya dari mana, HP mana, IP addressnya dari mana, lokasinya di mana, locatornya, apakah dari Jakarta, Bandung, atau di mana. Nah, kalau ketahuan semuanya, berarti nanti polisi bisa menentukan penyebar pertamanya siapa. Payung hukum yang ada di tanah air. Polisi dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya itu menetapkan GA dan MYD itu hanya pasal yang terkait dengan undang-undang pornografi. Kemudian apakah melanggar HAM? Silakan diuji materi saja. Mungkin di negara lain bisa jadi itu industri. Pakai industri pornografi, filmnya, mungkin orang-orangnya, dan itu dilindungi karena memang jadi devisa kan begitu, menjadi bisnis. Kalau di Indonesia nggak boleh, gitu. Dan itu saya lihat mungkin perspektif negara Inggris berbeda dengan negara Indonesia. Artinya apa? Negara asing ya tidak boleh mengintervensi karena kita punya payung hukumnya, bukan pelanggaran hak asasi manusia. Lantas, dengan adanya kasus video asusila yang menyeret dirinya terancam akan dibuih sampai 12 tahun lamanya, benarkah proses pengadilan pun akan dengan sendirinya mencabut hak asuh anak Gisel terhadap Gempy? Dari GA ke MYD, nah MYD baru kemana-mana, baik rumahnya atau rumahnya kemana, sampai ke orang yang tidak dikenal. Jadi kehilafan di situ atau kesalahan di sana yang harus didalami oleh penyidik agar agar kuat nanti pada saat membuat jaksa membuat dakwaan. Jadi tidak bisa dieksepsi dari sudut manapun. Atau ada faktor ini juga masih mungkin banyaknya beberapa lembaga-lembaga atau pihak media lain yang menyoroti kasus ini sehingga mungkin banyak pertimbangan penyidik untuk menahan Gisel nggak sih Bang? Pertimbangan itu banyak karena bagaimanapun hukum itu kan berhubungan dengan sosial. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan dari banyak faktor, apalagi di sini ada lembaga yang penggiat nih perempuan, ada Komnas Perempuan, ada ICJR dan lain-lain sudah menyuarakan kan,
bahwa Gisel itu sepatutnya atau GA ini sepatutnya tidak ditahan, tidak dijadikan tersangka, harus bebas demi hukum. Karena apa? Itu kan privacy, membuat sebuah video yang mungkin untuk kenang-kenangan misalnya, dan tidak ada keinginan untuk menyebarkan. Dia betul-betul alfa bahwa itu ada payung hukumnya, menyebarkan itu nggak boleh gitu kan. Kecuali kalau membuat untuk orang lain, ini kan untuk dirinya sendiri dan tidak mau dipublikasikan sebenarnya. Logikanya tidak mungkin dipublikasikan karena bagaimanapun masih punya suami, jadi pasti malu kan begitu. Jadi tujuan awalnya adalah mungkin untuk dirinya sendiri, namun mungkin hilaf pada saat mengirimkan ke MYD mungkin dari pengakuannya. Nah dari MYD baru kebuka kemana-mana, tidak menjaga privasi lagi. Karena apa? Negara sebenarnya tidak boleh mengintervensi ruangan privasi, ruangan privat keluarga. Itu nggak boleh masuk sampai ke sana. Silakan dibuat apapun yang penting tidak disebarkan, kan begitu. Kemudian ada media-media asing yang menyoroti, ya sah-sah saja, mau dari Sun Magazine atau newspapernya atau apa gitu, karena mereka hanya memiliki undang-undang hak asasi manusia, sedangkan di Indonesia itu payung hukumnya ditambah 2 lagi, ada undang-undang pornografi dan ada undang-undang ITE. Kalau di sana mungkin itu sebuah industri kan begitu, pornografi, prostitusi dan lain-lain. Kalau di Indonesia kan tidak boleh, karena apa? Kita punya payung hukumnya. Ada pornografi, undang-undang pornografi dan undang-undang ITE. Jadi tidak bisa diambil dari satu sisi melanggar hak asasi manusia. Karena di kita tidak boleh memproduksi apapun yang terkait dengan hal-hal yang meresahkan masyarakat, termasuk kesusilaan. Jadi kesimpulannya seperti apa mungkin untuk kasus apa buat besok bisa sendiri mungkin terakhir? Sebenarnya datang saja kalau menurut saya, GA hadir saja, jelaskan semuanya bahwa diawali dengan tujuan ya untuk diri sendiri, tidak ingin dipublikasikan, sampaikan bahwa itu kekhilafan, bahwa dia ingin mengenang mungkin video tersebut, kemudian hilaf mengirimkan ke satu orang. Nah dari sana dia nggak bisa kontrol lagi, disebarkan atau diperlihatkan kemana-mana. Ini hampir sama dengan kasus sebenarnya yang Ariel Noah tadi. Kalau disimpan rapat tidak disebarkan, diperlihatkan, ditaruh di sebuah harddisk eksternal, mungkin tidak akan ada yang melihat, karena itu adalah privacy, itu adalah private. Jadi mungkin pesannya, siapapun yang sudah membuat video porno untuk dirinya sendiri, jaga erat, jangan sampai tersebar ke siapapun. Jadi for your eyes saja, karena itu sudah pelanggaran hukum pidana masuk di pornografi dan undang-undang ITE. Jangan lupa ya di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya.